Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fatan Budi Manuk. Terima kasih kepada kalian yang masih setia menonton channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara perawatan lah bejantan setiap hari. Nah, di sini dari mulai yang single maupun yang sudah berpasangan. Kalau perawatan saya pribadi itu kalau pagi hari itu seperti ini, kita jemur ya. Ini baru matahari baru mulai masuk sekitar pukul 6:30 di sini. Itu kita jemur bahan-bahan jantan kita. Ini ada yang masih single, ada ya juga yang sudah berpasangan. Ini kita jadikan satu seperti ini, kita rendeng. Maksudnya adalah agar burung itu tidak terlalu kepo ataupun mengurangi sifat faktornya, karena nanti di gantangan kan kita tidak gantang sendirian karena masih banyak teman-temannya juga ya. Jadi kita latihan seperti ini supaya mengurangi sifat dari faktornya. Setiap pagi kita keluarkan, kita embun sekitar 5:30. Kita ganti pakan seperti biasa, kita ganti minum ya. Kalau bisa pakannya itu yang kenceng, awal itu kita kenceng, minumnya kita ganti setiap hari. Biarkan dia mandi sendiri, mau mandi silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting kita pancing dulu, kita semprot. Setelah itu, setelah nanti ketika matahari sudah mulai masuk, lalu burung akan dengan sendirinya mereka akan mulai gacor. Nah, di sini kita mulai ketika burung sudah mulai gacor, sudah mulai lanjut kriwik, baru kita angkat. Kita angin-anginkan, kita pisah. Kita pisah kalau bisa itu sendirian. Bagusnya itu memang sendirian. Supaya apa? Supaya dia nanti belajar berani bunyi sendiri, karena lakbet itu kalau sendirian itu mereka berani gacor. Jadi kita pancing dulu supaya mereka itu gacor dulu. Kita pancing, biarkan dia, kita angin-anginkan sendirian. Kalau bisa jangan melihat lakbet lain, supaya dia itu berani untuk mengeluarkan bakatnya. Di sana nanti kelihatan mana yang bakat dan mana yang tidak bakat. Kita cari yang pertama adalah, yang utama adalah mereka mengeluarkan birahi lanjut ke bunyi. Itu yang paling utama kalau menurut saya. Kalau kita cari jantan yang prospek untuk dijadikan konslet, yang utama adalah yaitu mengeluarkan birahi lanjut ke bunyi. Itu nanti kalau ada yang berbakat seperti itu kita pilih, yang lain kita pisahkan. Jadi kita pilih yang utama ya seperti itu dulu, itu menurut saya ya. Lanjut setelah kita angin-anginkan, nanti mereka akan gacor sendirikan. Setelah itu ketika sudah malam atau menjelang maghrib, kita baru satukan atau ditempel koloni. Yang single itu kita koloni lagi dengan yang lain, tempel, koloni tempel. Kalau bisa itu jantan dengan jantan semua, itu yang masih bahan ya, masih single. Kalau yang sudah berpasangan, kita masukkan lagi dengan pasangannya. Kalau misalkan jantan itu memang sudah enak, sudah nadanya sudah minor, sudah mulai keluar dobelan 1-2 kali sehari, itu bisa keluar 2 kali 3 kali, itu bisa kita masukkan dengan kandang kotak, dikasih glodoknya terbuka, kita kasih pasangan di dalamnya, tidak masalah. Pasangannya itu kalau memang sudah nadanya sudah enak, sudah kering, mulai kering atau minor, dia sudah mulai mengeluarkan selah ya. Selah itu dia punya tingkah sebelum ngekek, dia sudah punya selah, artinya dia sebelum ngekek itu punya tingkah yang itu terus. Sebelum ngekek
dia pasti mengeluarkan tingkah yang sama. Itu menurut saya itu yang namanya selah. Kalau labet jantanmu sudah mulai seperti itu, kita sudah pisahkan ke kandang kotak. Jadi hariannya kalau saya kandang kapsul kita keluarkan, lalu setelah kita angin-anginkan sendirikan, itu kita sore atau malam hari atau maghrib kita masukkan ke kandang kotak dengan glodoknya. Glodoknya tertutup atau terbuka, kalau saya terbuka dulu. Untuk apa? Agar nanti si betina itu jangan menelur dulu. Kalau saya seperti itu. Nanti bagaimana kalau jantan itu ngawin ketika kita jadikan satu, tidak masalah. Kalau saya tidak masalah, yang penting setiap hari itu rajin dipisah. Wajib. Kalau jantan setiap hari wajib dipisah. Kita pisah dengan koloninya atau kita pisah dengan jodohannya, supaya dia terbiasa, nanti kacornya itu akan tidak hilang. Biasanya 1-2 hari itu kalau dijodohkan dengan betina itu nanti akan macet bunyi ya. Biasanya itu wajar kalau seperti itu. Itu adalah hal yang wajar, pasti itu semua jantan pasti seperti itu. Macet bunyi setelah dijodohkan dengan betina yang nyaman. Kalau misalkan macetnya itu lama, bisa kita ganti betinanya dengan betina yang jangan mau dikawin dulu. Biasanya betina yang over birahi, yang sudah galak, itu malah bagus untuk jodohan atau untulan. Sekedar untuk teman ya, teman apa namanya ya, kita ya teman tidur lah. Tapi dia tidak kawin, karena kalau dia mau kawin pasti dihajar sama betinanya. Itu biasanya bagus kalau untuk jantan-jantan yang dijodohkan dengan betina tapi macet. Itu bisa kita jodohkan dengan cara seperti itu. Atau misalkan kalau memang labet jantanmu belum keluar nada minor, belum keluar nada kering, tapi sudah kacor, itu bisa dijodohkan dengan betina tapi masih di kandang kapsul. Tetapi wajib setiap pagi itu kita pisah, nanti malamnya kita satukan lagi. Pagi pisah, kita jemur, setelah jemur kita angin-anginkan, setelah angin-anginkan malamnya kita satukan lagi. Itu kalau untuk jantan yang masih gacor tapi belum keluar dobelan atau belum nadanya belum berubah. Kalau untuk jantan yang masih single itu seperti itu, kita pisah pagi, kita jemur, setelah jemur kita angin-anginkan sendirikan. Jika melihat labet lain, dengar boleh, nggak apa-apa. Setelah itu sore kita koloni tempel dengan jantan yang lain. Jadi ini memang treatment atau perawatan untuk labet ini walaupun sama-sama jantan, tapi kita beda untuk perawatannya. Jadi bedanya nanti antara yang masih single, yang masih gacor, atau yang sudah dia punya selah atau tingkah sebelum ngekek. Kapan dobelan itu akan keluar? Nanti dengan sendirinya dobelan itu pasti akan keluar. Kalau kita cermat, kita teliti dalam memilih bahan. Bahan yang tepat adalah bahan yang seperti tadi. Yang utama adalah dari birahi lanjut ke bumi. Itu kalau saya. Itu hanya sekedar berbagi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Kita berbagi pengalaman, kita belajar bersama, kita berdoa bersama supaya semua labet mania yang pecinta konslet itu suatu saat bisa mencetak labet konslet dari nol, dari bahan yang kita pilih sendiri.
tidak membeli lovebird konslet yang sudah jadi. Amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.